Nama saya Antoni Ismail, bapak saya tentara dan ibu saya sekolah seni rupa di ASRI yang berakhir menjadi ibu rumah tangga. Tetapi di dalam rumah itu ibu sering melakukan kegiatan-kegiatan seni seperti menggambar, melukis, mengajar tari, dan seorang ayah yang keliling Indonesia dan luar negeri dan membuat saya juga berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Bagaimana saya melihat persepsi yang berbeda dari kedua belah orang tua saya, yang satu lembut, yang satu keras dengan disiplinnya, dan akhirnya saya terbentuk seperti ini. Saya membayangkan bagaimana seorang anak jika tidak mendapatkan sebuah kebebasan. Ya pasti semua orang ya, bukan anak aja ya, pasti akan tertekan ya. Untungnya adalah orang tua saya itu adalah tipe orang tua yang liberal. Mungkin peran orang tua di sini sangat berperan banget ya. Orang tua saya selalu membebaskan saya dengan keputusan-keputusan saya. Walaupun mereka nggak setuju ya, tapi saya dididik untuk mau apapun ngomong kayak gitu. Ngomong apa yang ada di kepalamu dan itu menjadi sebuah kebiasaan bagaimana mengambil sikap atau mengatakan apa yang kamu mau. Makanya ini kayak menjadi sangat penting bahwa edukasi, pola pikir kita itu terbentuk di dalam sebuah rumah. Bukan rumah sebagai sebuah fisik, tapi rumah sebagai bentuk semangat atau bentuk psikologi atau bentuk apapun itu. Pencarian jati diri menurut saya itu adalah sebuah proses yang kita tidak bisa melihat itu dalam satu fase, tapi itu sebuah pencarian yang terus-menerus dilakukan dengan bagaimana koreksi kita, bagaimana kita menanggapi satu masalah, bagaimana kita pula kayak melihat diri kita sendiri. Saya mempunyai seorang anak yang saya memakai sebuah sistem dua-duanya ya, bagaimana membebaskan tapi juga memberikan sebuah pegangan atau garis. Saya selalu bertanya ke dia, ke anak saya, tentang konsekuensi. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau lakukan, tapi apakah kamu siap dengan konsekuensinya? Nah, tanggung jawab ini itu yang akhirnya kita berusaha membuat anak ini menjadi kritis dan berpikir apakah dia sudah siap untuk menghadapi ini, kayak gitu loh. Jadi iya, kadang sengaja juga untuk saya biarkan atau bebaskan agar agar merasakan kegagalan, agar merasa sakit, agar belajar. Nah, kita adalah manusia yang sangat pragmatis, yang kita belum percaya pada saat kita mengalaminya sendiri gitu, dan pada saat kita mengalaminya sendiri kita bisa mengambil nilai-nilai itu yang sesuai dengan value atau nilai yang mau kita tanam tuh apa gitu. Maksudnya kayak itu menjadi penting bahwa mengapa setiap orang mempunyai prinsip, dan prinsip itu terbentuk kenapa? Karena mereka mengalami sesuatu. Rumah itu adalah sebuah batasan pandangan kita kayak gitu loh. Pada saat saya bangun melihat tembok yang sama atau mendengar percakapan yang sama, dan pastilah kita tercetak kayak gitu loh. Dan prinsip kita, pandangan kita ya di situ-situ aja. Nah, keluarlah dari rumahmu. Tidak ada rumah manapun yang ideal 100%. Karena kita punya karena kita punya pandangan sendiri. Tetapi basic kita, di mana kita dididik, itu adalah di rumah. Itu yang pertama kali membentuk kita. Contohnya, pada saat saya lahir, saya dibaptis sebagai seorang Katolik. Apakah saya mempunyai pilihan? Tidak. Sehingga itu menjadi satu kepercayaan untuk saya sekarang. Dan kepercayaan itu dibentuk, bukan terbentuk. Ya, ini satu contoh simple dan fundamental. Bagaimana hal-hal yang simple dan dasar ini bisa mempengaruhi pola pikir kita. Apalagi kamu tinggal 10 tahun di rumahmu,
20 tahun di rumahmu, kamu akan tercetak. Banyak orang yang oke, les di sini, belajar ini, belajar itu, good. Ya, kalau kamu membutuhkan itu bagus. Tetapi pendidikan jangan dilihat dalam sebuah batas ruang dan kesenangan. Mau apapun hal yang kamu lakukan dan apapun yang mempengaruhi kamu, menurut saya itu adalah edukasi. Saya dulu ingat pas SMA saya diberikan buku aljabar, matematika aljabar, gurunya Pak Narto. Saya melihat buku itu dan saya tidak ngerti, ya, karena saya sangat tidak suka dengan aljabar matematika, dan saya tunjuk jari, Pak Narto, apakah saya harus belajar ini matematika? Kemudian Pak Narto menghentikan semua proses belajar mengajar di kelas itu. Oke, bentar, ini ada Anton mau nanya ini. Dan Pak Narto bilang kayak gini, saya tahu Ton, kamu tidak ingin jadi ahli matematika. Saya tahu bahwa kamu tidak suka matematika pula. Tapi satu hal yang mau saya kasih tahuin, hidup ini semua itu adalah problem solving. Permasalahanmu itu adalah matematika ini. Nah, kamu bisa menyelesaikan masalah ini apa enggak? Gitu. Nah, di situ saya mulai berpikir, oh iya ya, bahwa apapun yang ingin kita kerjakan, even though sesuatu yang kita senangin, katakan memotret, pasti ada masalahnya. Kamu tidak akan berhenti menemukan sebuah permasalahan. Kreatif di satu bidang seharusnya kreatif di segala lini. Selesaikan permasalahanmu dengan kreativitas. Bagaimana taunya? Ya kamu harus coba cari tahu. Dengan cara apa? Perluas persepsimu, ya, cara pandangmu. Jangan berpikiran dari pola pikirmu aja. Saya tidak boleh secara egois mengatakan bahwa mereka berada di zona nyaman dan tidak berkembang, karena menurut saya itu akan jadi naif ya, bahwa perkembangan seseorang ini bukan kita yang menentukan. Jadi gini loh Mas, Mbak. Jadi gini, ada seorang ibu seorang anak ya, TK, datang ke kepala sekolah atau gurunya, dan dia bertanya kayak gini, Pak, ini anak saya kok nggak bisa apa-apa sih sekolah di sini, udah 1 tahun. Dan akhirnya guru itu bertanya ke orang tuanya, orang tua anak ini, Ibu, anak ibu dulu bisa nyanyi Bintang Kecil apa enggak? Enggak. Sekarang bisa apa enggak? Bisa sih, setengah. Oke. Jadi gini ya Bu ya, mungkin satu langkah kecil untuk ibu itu adalah langkah besar untuk anak ini. Itu yang harus kita pahami, bahwa proses masing-masing orang ini berbeda. Dan contoh analogi lainnya itu adalah misalkan kamu, saya kasih mobil BMW, seneng nggak? Oh seneng. Tapi seorang anak dikasih permen lollipop yang harganya jauh-jauh banget, senangnya sama apa nggak? Sama. Kebahagiaan itu sama, walaupun value-nya secara duit itu berbeda. Jadi jangan dilihat perkembangan seseorang itu hanya dilihat secara apa yang kamu lihat, dari pekerjaan, dari uang yang mereka miliki. Karena banyak sekali orang yang berpikiran simpel dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan, mereka hidup dengan bahagia dan bebas. Batasan tuh pasti akan ada ya di tatanan masyarakat ini, dunia ini ya, di bumi ini ada kayak gitu, karena kita manusia sosial ya, dan aturan itu akan selalu ada dan menjadi sebuah ganjalan kan. Nah, bagaimana kita meredefinisi batasan-batasan itu, bahwa kalau kita pengen keluar dari batasan itu, makanya tadi pertama kali ingat nggak yang saya bilang bahwa tidak ada aturan, tapi yang ada adalah konsekuensi. Dulu saya tidak pernah setuju dengan sistem pendidikan di Indonesia. Pas dari SMP, bukan nggak setuju karena mungkin saya tergolong siswa yang lemah, tergolong siswa yang bodoh, ranking terakhir, dan akhirnya ya sebagai seorang yang naif bilang, oh, gua nggak setuju dengan sistem di pendidikan di Indonesia, dan akhirnya
Orang tua saya mengatakan hal yang sama. Ton, lo jangan ngeluh terus, lo akan jadi orang yang kalah. Apa yang bisa saya lakukan? Buatlah sistemmu sendiri. Kalau kamu merasa kamu bisa membuat sistem yang lebih baik untuk kamu dan teman-temanmu, buktikan. Misalkan kamu sudah bisa mempunyai kepercayaan itu, artinya kamu pasti akan mengolah, kamu akan meriset, kamu akan memikirkan banyak hal. Banyaklah bertanya. Kalau kamu bertanya hal yang bodoh, kamu akan mendapatkan jawaban yang bodoh. Kalau kamu bertanya hal yang pintar, kamu akan mendapatkan jawaban yang pintar. Jadi, redefinisi kebebasan, batasan itu balikin ke kalian sendiri. Saya selalu percaya bahwa kita akan menjadi seseorang yang dekat dengan kita. Saya akan menjadi orang pemalas pada saat saya bergaul dengan seorang pemalas selama beberapa bulan atau beberapa tahun, or even beberapa hari. Saya akan menjadi orang yang sangat kritis pada saat saya bergaul sama orang-orang kritis, bahwa tempat-tempat di mana kalian berada itu sangat mempengaruhi pola pikir kalian. Hal yang terpenting juga di sini adalah bagaimana kamu bisa membuka komunikasi dan menyamakan frekuensi dengan orang-orang di luar lingkup kamu. Dan ini menjadi sebuah permasalahan komunikasi, ya kan? Komunikasi bagaimana kamu bisa menjalin hubungan itu. Pastinya tidak nyaman untuk bisa mengenal orang baru. Pasti tidak mudah ya, tetapi makanya saya selalu bilang, mau apapun disiplin pekerjaan kamu, ilmu komunikasi itu salah satu ilmu yang sangat penting untuk perkembangan diri kamu. Makanya ada sebuah kata-kata dari saya, keluar, tumbuh, liar, itu adalah bagaimana kamu harus berpikiran, kamu keluar dari pot kamu, rumah kamu, di mana kamu dibuat nyaman, dikasih pupuk, disiram setiap hari, tapi akarmu nggak akan kemana-mana. Keluarlah, carilah hutan, tinggallah dalam ketidaknyamanan, maka kamu akan kuat. Dan tunasmu akan banyak tumbuh, akarmu akan lebih nyebar kemana-mana. Kamu akan jadi tanaman yang tak terkalahkan. Walaupun sebelum kamu mencapai ke arah situ, kamu akan layu. Tapi kalau kamu tidak berhasil pun, kamu akan merasakan menjadi tanaman yang seutuhnya, bukan tanaman yang di pot.